dari kelompok 3 akuntansi sektor publik kelas C3 akan membawakan materi mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Namun sebelum itu ada baiknya jika saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Nah, nama-nama kelompok saya yang pertama Virgil Kevin Girot atau saya sendiri, kemudian yang kedua Rizka Ayu Trifajriati, selanjutnya yang ketiga Vanessa Rito, kemudian yang keempat Elizabeth Panggabean, kemudian yang kelima atau yang terakhir Elisa Sambal. Nah, karena saya telah memperkenalkan nama-nama kelompok saya, mari kita masuk pada materi yang pertama. Baiklah, saat ini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat pengukuran keuangan dan non-keuangan. Sistem pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman, atau dalam bahasa Inggris, sistem rewards and punishment. Selanjutnya, tujuan pengukuran kinerja. Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah yang pertama, mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan secara seimbang. Selanjutnya yang ketiga, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer tingkat menengah dan bawah dan memotivasi untuk mencapai kesadaran tujuan. Dan selanjutnya yang terakhir, untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu yang rasional dan kemampuan kolektif. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard. Pengembangan indikator kinerja. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. Yang pertama, biaya pelayanan atau cost of service. Yang kedua, penggunaan atau utilization. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan atau quality and standards. Dan yang keempat, cakupan pelayanan dan kepuasan atau coverage dan satisfaction. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut. 1. Sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi. Dikomunikasikan ke seluruh bagian dari organisasi dengan menggunakan rantai kewenangan serta tanggung jawab. 2. Spesifikasi teknik dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. 3. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. 4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian, penghargaan, dan hukuman yang bersifat finansial. Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money.
5. Mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Langkah-langkah pengukuran value for money terdiri atas 6 langkah. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhitungkan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal terpenting dari 3 pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. Langkah outcome mengukur kualitas, output, dan dampak yang dihasilkan. Yang kelima, estimasi indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, kinerja tahun lalu, yang kedua, expert judgment, yang ketiga, trend, dan yang keempat, regresi. Dan yang terakhir, pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Langkah pertama dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Untuk itu perlu digunakan pengukuran kinerja baru yang menyeimbangkan pengukuran finansial dan non-finansial yang disebut balance sheet scorecard. Apa itu balance sheet scorecard atau BSC? BSC adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. BSC melengkapi pengukuran finansial atas kinerja di masa lampau dengan pengukuran non-finansial sebagai pemicu kinerja di masa mendatang. Pendekatan BSC dimulai dengan sebuah premis bahwa ukuran keuangan tidak cukup untuk mengelola organisasi karena ukuran keuangan hanya bercerita tentang masa lalu. Tujuan dan ukuran dalam BSC yang berasal dari misi dan strategi organisasi memberikan gambaran tentang kinerja organisasi melalui 4 perspektif. Beberapa perspektif dalam BSC. Pada perspektif keuangan, menggambarkan konsekuensi tindakan ekonomi yang diambil dalam ketiga perspektif yang lain. Pada perspektif pelanggan, merupakan faktor-faktor seperti customer satisfaction, customer retention, profitability, dan market share. Pada perspektif proses bisnis internal untuk membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses bisnis internal organisasi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi terus-menerus melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi pelanggan dan. Demikianlah materi dari kami kelompok 3 akuntansi sektor publik kelas C3, dan apabila ada kesalahan penyampaian materi, kesalahan kata mohon dimaklumi, dan semoga apa yang kami jabarkan dalam video ini boleh dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.